Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi ta'ala, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat untuk berada di atas agama yang hak ini. Alhamdulillah ta'ala, ya, pada malam hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Al-Qira'ah lil Mustawa Tsani yang merupakan rangkaian dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang kelima. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kelima. Baik. Silakan dibuka kitabnya di halaman silakan dibuka kitabnya di halaman 40 ya. Halaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlambat. Silakan dibuka kitabnya di halaman 40. Ad-Darsu Al-Khamis, pelajaran yang kelima. Al-Wahdatu Ats-Tsaniyah. Baik. Judul kita pada malam hari ini adalah Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah Ats-Tsani. Ya, jika di pertemuan sebelumnya judulnya sama, Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah, itu bagian yang pertamanya. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Ya, Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah bagian yang kedua. Berarti ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Ya. Baik. Kemarin kita mengartikan Al-Mamlakatu Al-Arabiyyatu Saudiyah artinya kerajaan Arab Saudi. Maka tema kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari pembahasan tentang Arab Saudi. Taib. Langsung masuk ke nas. Perhatikan, kita bacakan, antum simak. Al-Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyatu Qiblatul Alamil Islami. Al-Mamlakatul Arabiyyatu Saudiyatu Qiblatul Alamil Islami. Fiha Makkatul Mukarramatul lati yahujju ilaihal muslimuna min kullil bilad littawafi hawlal ka'batil musharrafah wassalati fil masjidil haram wa ziyaratil masyairil muqaddasah Perhatikan di mana dipisah, di mana disambung. Ya. Nah, jadi lebih tepat kalau ada penggunaan alif lam antum sambung, meskipun boleh juga dipisah. Baik. Wa fihal Madinatul Munawwarah minha intashara al-Islam wa fihal Masjidun Nabawi wa biha qabrur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qabra sahibaihi Abi Bakrin wa Umar ridwanullahi alaihima. ويذهب المسلمون إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي المملكة مدارس كثيرة وبها 7 جامعات ومعاهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من أبناء الدول الإسلامية.
min abna'id duwalil islamiyah. Min abna'id duwalil islamiyah. Wa ahammu sadiratil mamlakati an-niftu au al-bitrul wa yusamma al-dhahab al-aswad wa tusaddiruhu ila biladin katsirah wa tastawridu sukkara wasyaya wal bunna war ruzza wal malabisa was sayyarati wa ghairaha Taib, ini teksnya lumayan panjang ya jika dibandingkan dengan teks di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Taib. Iqbal Tawakal, silakan baca paragraf yang pertama. Al-Mamlakatu. Nah, bismillah. Al-Mamlakatu al-Arabiyyatu Saudiyatu qiblatul alamil islami fiha Makkatul Mukarramatul lati yahujju ilaihal muslimuna min kullil bilad litawafi haulal ka'batil musyarrafah haulal ka'batil musyarrafah wassalati fil masjidil haram waziyadati al-masyairil muqaddasah. Baik, Yafi. Barakallahu fiik. Ya, Iqbal. Tuntas. Baik. Kemudian Muhammad Zubair lanjutkan. Wa fiha. Nama Ustaz. Fadhal. Waziyadatul masyairil muqaddasah. Wafiha Madinatul Munawwarah minhal basyarul Islam wafiha Masjidun Nabawi wabiha qabrul Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qabra sahibaihi Abi Bakr wa Umar ridwanullahi alaihi wa yadhhabul muslimuna ila Madinah lis-salati fil Masjidin Nabawi ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي المملكة مدارس كثيرة وبها 7 جامعات ومعاهد لتعليم اللغات العربية بغير الناطقين بها من أبناء الدول الإسلامية. طيب يكفي. Barakallahu fiik. Kemudian Aji Santoso. Wa ahammu sadiratil mamlakati wa ahammu sadiratil mamlakati an-naftu bateri al-bitrulu wa yusamma az-zahabal aswad. Apa Ustaz? Saya mau izin ke kamar mandi dulu sebentar. Tafadhal. Wa yusamma dzahab al-aswad wa tusaddiruhu ila biladin katsirah wa tastawridu as-sukara wasyaya wal bunnu warruzza wal malabisa wassayarati wa ghairaha wassayarati wa ghairaha. Baik. Kemudian Andi Ashadi, Iqra minal awal. Dari yang pertama. Al-Mamlakatu.
Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah Qiblatul Alamil Islami Qiblatul Alami Islami fiha Makkahul Mukarramatul lati yahujju ilaihal muslimuna min kullal bilad min kullil bilad littawafu haulal ka'batil musharrafati wassalati fi al-masjidil harami wa ziyarati al-masyairil muqaddasati. Baik. Lanjutkan untuk paragraf lagi. Wa fiha al-madinatul munawwaratu minha intashara al-islam wa fiha al-masjidun nabawiyyu wa biha qabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabra sahibaihi Abi Bakri wa Umara ridwanullahi alaihima. Baik, ya fi barakallahu fik ya Ashadi. Mumtaz. Baik, kemudian Muaz sudah kembali Muaz? Sudah. Baik, Muaz lanjutkan paragrafnya. Wa yadhhabul muslimuna. Nah. Wa yadhhabul muslimuna ilal madinati lis-sholati fil masjidin nabawi. Wa yusallimuna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa fi al-mamlakati madarisu katsiratun wa biha sab'u jami'atin wa ma'ahidu li ta'limil al-lughatil arabiyyati li ghairi an-natiqaina biha min abna'id duwali al-islamiyah. Baik, Yafi. Barakallahu fiik. Cukup. Baik. Ada yang belum baca? Sudah semua ya? Baik. Sekarang kita akan lihat makna dari paragraf-paragraf tadi yang antum baca. Baik. Al-Mamlakatu Al-Arabiyatu As-Saudiyah, kemarin sudah kita artikan ini, artinya kerajaan Arab Saudi, adalah Qiblatu Al-Alamil Islami. Qiblatu, ya artinya kiblat, ya. Kiblat artinya Al-Alam, alam. Al-Alam itu panjang, ya. Al-Alam ini panjang, ya. Maknanya adalah dunia, maknanya alam semesta. Maksudnya Al-Alam Al-Islami berarti dunia Islam, maksudnya negara-negara kaum muslimin. Jadi kerajaan Arab Saudi itu adalah kiblat dunia Islam, ya, kiblat dunia Islam, rujukan maksudnya kiblat di situ, ya, bukan hanya kiblat bermakna Ka'bah itu, ya, kiblat dalam sholat, ya, rujukan dalam berpikir, rujukan dalam bertindak, rujukan dalam beragama, begitu, ya, karena memang Islam ini berasal dari situ. Nabi SAW menyebarkan risalah Islam ini dari Makkah dan Madinah. Baik, perhatikan cara bacanya Al-Alam, ya. Al-Alam itu panjang.
bukan al-alim. Ya, kalau al-alim artinya orang yang berilmu. Al-alam ini. Ya, inilah bentuk mufrad dari ya al-alamin di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin itu jamaknya. Jamak dari al-alam. Artinya dunia, alam semesta. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, kullu ma siwallahi fahuwa alam. Ya, apapun yang ada di muka bumi, di langit dan seterusnya selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan alam. Nah, beliau mengatakan wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut, katanya. Jadi ana, antum, benda-benda yang ada di hadapan antum, semua itu adalah alam namanya. Ya, itu yang dimaksud di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Fiha Makkatul Mukarramatu. Perhatikan di sini ada ha, dhamir muttasil. Ha ini ya, merupakan dhamir muttasil ya, dari kata hiya. Fi ditambah hiya jadinya fiha. Ya. Fi ditambah hiya jadinya fiha. Hiya ini kan artinya dia perempuan, muannas. Ya. Kembalinya kemana? Kembalinya ke al-mamlakah. Ya, kembalinya ke al-mamlakatul arabiyyatus su'udiyah. Ya, ini yang dimaksud dengan hiya di situ. Kata ganti dari al-mamlakatu al-arabiyyatu as-su'udiyah. Baik. Jadi fiha ini maksudnya berarti fi al-mamlakati al-arabiyyati as-su'udiyah. Biar tidak terjadi pengulangan itu, maka digunakanlah dhamir di sini, dhamir hiya, ya. Kemudian dijadikan muttasil fiha jadinya. Itu fungsi dhamir ya, untuk mempersingkat kalam agar tidak terjadi pemborosan kata. Fiha, di sana di Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah ada Makkatul Mukarramah, ada kota utama dari Arab Saudi yaitu Makkah. Ya, Makkatul Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Mukarramah artinya yang dimuliakan. Allati yahujju ilaihal muslimun. Yahujju ini fi'il mudhari karena diawali dengan ya ya. Yang diawali dengan ya itu biasanya adalah fi'il mudhari. Ya, artinya berhaji. Ya, artinya berhaji. Jadi di Arab Saudi itu ada kota Makkah yang dimuliakan, yang orang-orang muslimun, ya, orang-orang yang berislam berhaji ilaiha, ke sana, ke Makkah maksudnya. Min kullil bilad, dari min kulli, dari seluruh negara. Ya, al-bilad itu artinya negeri atau negara, ya. Sama dengan kata al-balad, la uqsimu bihadzal balad. Gitu ya. Jadi al-bilad ini artinya negara-negara atau negeri-negeri, sama maknanya. Nah, jadi maka al-Mukarramah itu ya, orang-orang Islam berhaji ke sana dari seluruh negara-negara, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara-negara ya, itu semua kaum musliminnya haji ke Makkah. Ya, selain berhaji, apalagi yang mereka lakukan di situ, atau termasuk amalan haji yang paling utama adalah lit-tawafi, untuk tawaf. Tawaf ya, tawaf, antum tahu tawaf ya, keliling di Ka'bah ya, sabatu asywa, 7 kali putaran. Tawafi haulal Ka'bah ya, digunakan kata haula kalau tawaf ya. Haula artinya sekitar. Ya. Bukan tawaf fil Ka'bah atau bainal Ka'bah atau fauqal Ka'bah, tahtal Ka'bah, tidak. Ya, tapi haulal Ka'bah kita katakan. Haula itu artinya sekitar. Haulal masjid, sekitar masjid, kiri kanan itu. Itu makan haula. Radius beberapa meter dari masjid itu makan haulal masjid. Ya. Baik. Jadi tujuan kaum muslimin selain berhaji yaitu untuk tawaf, ya, umroh misalkan, ya. Yang ini merupakan amalan utama dalam haji. Lit-tawafi haulal Ka'batil musyarrafah. Kalau tadi kita katakan Makkatul Mukarramah, maka kalau Ka'bah kita katakan Al-Ka'batu Al-Musyarrafah. Ya. Sama artinya Al-Mukarramah sama Al-Musyarrafah. Boleh nggak ditukar misalnya kita mengatakan Makkatul Musyarrafah? Secara makna boleh-boleh saja. Akan tapi nggak pernah kita dengar penyebutan seperti itu. Ya. Yang disebutkan oleh orang-orang adalah
Makkatul Mukarramah dan Al-Ka'batul Musyarrafah. Gitu ya. Wassalati fil Masjidil Haram. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk tawaf, wassalati untuk salat fil Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram. Yang mana keutamaannya di situ adalah seperti kita salat 100.000 ya, 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Salat di Masjidil Haram. Ya, tiga masjid yang diagungkan di muka bumi ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Baik. Wassalati fil Masjidil Haram wa ziyaratil masyair al-muqaddasah. Dan mengunjungi al-masyair al-muqaddasah. Ziarah artinya ziarah, mengunjungi. Al-masyair artinya situs-situs ya, atau tempat-tempat, atau maksudnya situs-situs ya. Ya, situs-situs al-muqaddasah yang disucikan. Situs-situs religi maksudnya ya. Ya bukan situs internet, situs ya, itu maksudnya secara bahasa adalah tempat. Ya. Jadi al-masyair al-muqaddasah artinya situs-situs Islam yang disucikan, ya, tempat-tempat yang bernilai sejarah bagi kaum muslimin, ya, misalkan Gua Hira, ya, kemudian Masjid Nabi, ya, kemudian rumah-rumah para sahabat, ya, itu tempat-tempat yang bernilai bersejarah bagi kaum muslimin. Dan ada beberapa tempat itu yang disucikan memang, ya, tempat-tempat yang disucikan ya, semisal Ka'bah, itu tempat-tempat yang disucikan. Baik. Wa fihal Madinatul Munawwarah, di di sini kembali ke Al-Mamlakah juga tadi. Dan di Al-Mamlakah di kerajaan Arab Saudi ada kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau Makkah Al-Mukarramah, maka Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik. Minha intasyara al-Islam. Minha di sini ada dhamir muttasil ha. Ha ini kembalinya kemana? Ha ini tadi kan hiya ya. Hiya itu kembalinya ke sini, ke paling dekat. Ya, ila aqrabil madhkur, kepada yang paling dekat penyebutannya. Jadi minha ya, bermakna minal Madinatil Munawwarah intasyaral Islam. Tadi ada yang baca dengan selain kasrah di sini ya. Perhatikan kalau ada fiil nanti diawali dengan hamzah wasal seperti ini. Ya, alif berdiri sendiri, ini namanya hamzah wasal ya. Kalau ada fiil-fiil yang diawali seperti ini, maka cara bacanya adalah dengan kasrah. Ya. Kalau dengan fathah maka ada hamzahnya nanti, ada hamzah di atasnya. Gitu. Tapi kalau tidak ada maka dibaca i. Istaghfara, intasyara, insorofa, ihtaraqo, dan seterusnya. Itu semua dibaca i. Tapi intasyara sendiri artinya menyebar. Ya. Intasyara artinya menyebar. Dari Al-Madinah Al-Munawwarah itulah menyebar. Apa yang menyebar? Al-Islam. Ya, karena pusat ya, dakwah Nabi itu di kota Madinah, ya, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun di Makkah, ya, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah untuk membangun fondasi dakwah di situ. Adapun Makkah adalah ya, bukan sebagai pusatnya, ya, bukan sebagai pusatnya. Itu adalah tempat awal mula dakwah itu muncul di situ. Nabi diutus menjadi seorang nabi itu di Makkah. Wa fiha al-Masjidun Nabawi, dan di sana juga, di sini kembalinya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Berarti artinya wa fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Munawwarah ada apa lagi? Al-Masjidu An-Nabawi, ada Masjid Nabi. Ya. Perhatikan kata An-Nabawi tadi, rata-rata tadi salah baca di sini ya. Jadi An-Nabawiyu, bukan An-Nabawi atau An-Nabawi. Ya. Nah, tidak ada yang panjang di situ ya, jangan dipanjangkan. Fil Masjidin Nabawi, An-Nabawi, bukan An-Nabawi, salah. An-Nabawi ini penisbatan, ini namanya isim mansub ya, pakai sin. Ini namanya al-ismu al-mansub, isim-isim yang berakhiran dengan ya bertasydid, itu namanya isim mansub. Islam, tambahkan yang bertasydid menjadi islamiyun. Nah, berarti maksudnya penisbatan kepada agama Islam. Gitu ya.
Penisbatan kepada agama Islam. Kalau an-nabawiyyu berarti penisbatan kepada nabi. Ya, kalau antum mengatakan pakaian Islami, berarti antum mensifati pakaian tersebut, antum menisbatkan pakaian tersebut kepada Islam sesuai dengan syariat Islam maksudnya. Baik. Wabiha ya di sini maksudnya ya Al-Madinah Al-Munawwarah tadi ya. Wabiha ya perhatikan di sini pakai ba dia. Nah, ba di sini maknanya adalah fi. Ya. Wabiha di sini maknanya sama dengan wafiha. Ya. Wabiha di sini maknanya wafiha. Jadi ba itu ya adalah huruf jar yang paling fleksibel. Jadi ba itu enggak selalu maknanya dengan. Itu makna utama dari ba memang dengan artinya ya. Dengan menyebut nama Allah, bismillah. Ya. Tapi ba itu sendiri bisa memiliki makna huruf-huruf jar yang lainnya. Ya, misalkan ya, bi itu bisa bermakna ila, bi itu bisa bermakna ma'a, bi itu bisa bermakna min dan seterusnya. Ya, jadi luas banyak maknanya dari ba itu. Ya, dia paling fleksibel di antara huruf jar yang lain. Nah, jadi jangan bingung nanti ketika ketemu dengan ba ini kok nggak cocok diartikan dengan kata dengan gitu. Maka coba artikan dengan huruf jar yang lainnya sampai ketemu makna yang cocok. Nah, di sini nggak cocok kita baca dan dengannya ada kubur Rasul, kuburnya Nabi, nggak mungkin, nggak cocok. Nah, maka yang pas di situ biha di sini diartikan dengan fiha. Wa fiha kuburur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di sana di Madinah Munawwarah itu ada kuburur Rasul. Kuburnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau dimakamkan. Jadi para nabi itu dimakamkan mereka di mana mereka meninggal, di mana mereka wafat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahnya, di kamar beliau, di kamarnya Aisyah. Maka beliau dikubur di situ, ya, dikubur di tempat tersebut di mana beliau meninggal. Wabiha kuburur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa kubur sahibaihi. Perhatikan di sini, ikhwah. Kubro, kenapa kok ada alif? Ini adalah sebenarnya musanna ya, kubroni. Kubroni artinya dua kuburan. Ya. Tapi karena kubro di sini sebagai mudhaf, ya, maka ya nunnya dihapus. Ya, jadi kubroni ini mudhaf, sahibaihi mudhafun ilai. Tapi karena dia sebagai mudhaf, kaidahnya kalau mudhaf berbentuk musanna atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang. Misalkan antum mengatakan kitabu Muhammadin. Ya, ini artinya satu kitab miliknya Muhammad. Bagaimana kalau kita ingin bilang ada dua kitab milik Muhammad? Ya, maka kata kitab ini kita rubah menjadi musanna. Apa itu musanna? Bentuk dua. Ya, jadi kitabun, kalau kita mau bilang dua kitab, tambahkan alif dan nun. Jadinya kitabani. Ya, kemudian tambahkan kata Muhammadin. Nah, kalau kita tambahkan kata Muhammadin, maka nun yang ini harus dihapuskan. Jadinya kitaba Muhammadin. Jadinya kitaba Muhammadin. Nunnya harus dihapuskan. Nah, itulah yang terjadi di kitab ini. Wa qabara sahibaihi. Sahibaihi di sini mudhofun ilaihnya. Qabra asal katanya qabrani. Dihapus nunnya di situ. Baik. Jadi di situ ada dua kuburan berarti. Kuburan siapa? Sahibaihi. Ya, kuburan dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Sahibaihi di sini domir hal di sini adalah domir huwa. Kembalinya kepada ar-Rasul. Ya, dua sahabat Rasul, yaitu Abi Bakrin wa Umar. Yaitu sahabat yang pertama Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dikuburkan berdekatan dengan Nabi. Ya,
wasiat Abu Bakar berkeinginan untuk dimakamkan berdampingan dengan Nabi. Tidak ingin pisah sampai akhir hayat Abu Bakar. Umar ketika akan wafat juga mengutus anaknya Ibnu Umar untuk minta izin kepada Aisyah agar dimakamkan di samping Abu Bakar. Maka Aisyah mengizinkan untuk dimakamkan di sebelah bapaknya, sebelah Abu Bakar. Ridwanullahi alaihima. Perhatikan di sini biasanya kan kita katakan radhiyallahu ya. Kalau di sini ridwan. Nah, apa bedanya dengan radhiyallahu? Ridwan ini namanya masdar. Kalau radhiyallahu artinya semoga Allah meridhoi. Ya. Ridwanullah artinya semoga keridhaan Allah atas mereka berdua. Jadi maknanya sama, cuman beda bentuk. Kalau radhiyallahu itu pakai kata kerja, radhiya fi'il madi. Kalau ridwan itu kata benda atau masdar istilahnya. Ya, nanti insyaallah kita pelajari masdar ini di nas-nas yang lain. Ridwan ini artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yadhhabul muslimuna ilal madinati. Kaum muslimin pergi ke Madinah untuk ngapain? Kalau ke Mekah kan untuk haji, untuk tawaf, untuk mengunjungi situs-situs yang bersejarah gitu. Nah, kalau ke Madinah ngapain? Tujuan orang biasanya ke Madinah ngapain? Lis-salati fil masjidin nabawi, untuk sholat di Masjid Nabawi. Karena utamanya 10.000, berdasarkan hadis Jabir, sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 10.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Fayusallimuna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita mengunjungi makam Nabi disunahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, ya, barang siapa yang berhaji kemudian ia ziarah ke makamku, dia haji di Mekah kemudian dia ke Madinah untuk mengunjungi Nabi, ya, ke makam Nabi begitu, maka Nabi mengatakan maka seakan-akan ia mengunjungiku saat aku masih hidup. Ya, jadi seolah-olah kita mengunjungi Nabi semasa hidup beliau. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika mendatangi kubur Nabi, sunnahnya itu adalah kita mengucapkan salam dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan mengangkat tangan memberi isyarat begini, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian geser ke kiri, ya, satu langkah, mengucapkan Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Kemudian geser satu langkah lagi, Assalamu alayka ya Umar. Ya. Baik, jadi sekali mengucapkan salam kepada Nabi juga kita mengucapkan kepada dua orang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Baik. Kemudian wa ala sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum. Ya, kemudian juga mengucapkan salam kepada dua sahabatnya, itu Abu Bakar dan Umar. Adapun kaum muslimin, ya, misalkan guru kita wafat, kita mendatangi kuburnya, maka tidak kita ucapkan salam secara spesifik, ya. Tidak kita ucapkan secara spesifik kepada setiap penghuni kubur, tidak. Kita katakan ucapan salam untuk umum kaum muslimin yang ada di kuburan itu. Ya, sunahkan ketika kita memasuki kuburan, areal pemakaman, kita mengucapkan salam Assalamu alayka wa ala ibadillah as-salihin. Ya, Assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin, ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Baik. Kemudian wa fil mamlakati, dan di Arab Saudi ada madarisu katsiratun. Madarisu ini merupakan jamak dari kata madrasah, artinya sekolah-sekolah. Dan di Arab Saudi ada sekolah-sekolah yang banyak. Wabiha sab'u jami'atin. Wabiha artinya di sini wafiha, ya. Nah, di sana di Mamlakah itu ada sab'u jami'atin. Ada 7 jami'at. Ya, sab'u artinya tuh 7. Jami'at ini sendiri merupakan jamak dari kata
jami'atun, yang artinya kampus. Jadi di Arab Saudi ini ada 7 kampus utama ya, belajar ilmu agama gitu ya. 7 universitas, ya, sab'u jami'at. Wa ma'ahid, juga ada ma'had-ma'had yang enggak dihitung jumlahnya di sini. Kampusnya saja ada 7 di dalam Arab Saudi. Kampus utama tentu maksudnya. Ya. Baik. Jadi ma'ahid jamak dari kata ma'had. Di sana ada ma'had-ma'had. Ya, ma'had-ma'had itu penyebutan khusus untuk sekolah-sekolah tinggi, ya, sekolah-sekolah tinggi selain universitas yang dia mengajarkan ilmu-ilmu tertentu gitu. Ya, ma'had hanya untuk mengajarkan ilmu bahasa, ada ma'had yang mengajarkan ilmu kedokteran dan seterusnya. Baik. Wa ma'ahidu li ta'limil lughah, untuk ta'lim artinya pengajaran, al-lughah al-arabiyyah, pengajaran bahasa Arab, li ghairi an-natiqina biha. An-natiqin artinya orang-orang yang berbicara. Ya. Kita artikan dengan para penutur. Ya, para penutur ya, selain ya, bahasa Arab. Maksudnya yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab gitu. Jadi di sana banyak dibuat sekolah-sekolah yang diajarkan di sana cara mengajarkan bahasa Arab kepada orang non-Arab gitu. Contohnya kitab yang kita pelajari ini merupakan kurikulum di sana. Kitab ini hasil dari penelitian para ulama ya, bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab ini kepada orang non-Arab, kepada orang Indonesia, orang Amerika, orang Cina, sebagainya. Maka kitab inilah hasilnya. Ya. Baik. Ya, dibuat untuk orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Misalkan antum tahu ada kitab Durusul Lughah ya. Itu judul lengkapnya apa? Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ya, li ghairin natiqina biha, untuk selain yang berbicara dengan bahasa Arab, selain penuturnya. Taib. Min abna'i ad-duwalil islamiyah, dari anak-anak ad-duwal. Ad-duwal ini jamak dari kata daulah. Ya, itu pasti pernah dengar kata daulah ya. Daulah Islamiyah. Ya, jamaknya dual. Jadi anak-anak negeri-negeri Islam. Itu maksudnya. Anak-anak kaum muslimin di Indonesia, anak-anak kaum muslimin di daerah lain. Ya, semuanya mereka belajar di situ agar mereka pulang nanti bisa mengajarkan bahasa Arab kepada penduduk negerinya. Wa ahammu sadiratil mamlakati an-niftu. Wa ahammu artinya yang paling penting. Ini isim tafdil namanya ya. Isim tafdil itu bermakna paling. Yang paling penting. Yang paling penting. Apa yang paling penting di sini? Sadiratil mamlakah. Ya, bahan ekspor atau ya, apa kita artikan di sini? Ya, bahan produksi, ya, bahan hasil produksi mereka. Dan produksi mereka yang paling penting ya, di Arab Saudi itu adalah an-niftu. Ya, an-niftu. Ya, jadi sadirat kita artikan dengan barang produksi atau barang ekspor. Ya, barang ekspor. Apa barang ekspor yang paling terkenal dari Arab Saudi itu? Yaitu an-niftu. An-niftu itu bahasa lainnya adalah al-bitrul. Al-bitrul itu petrol bahasa kita ya. Bahasa Inggrisnya petrol. Petrol. An-niftu bahasa Arabnya. Apa itu an-niftu? Minyak bumi. Ya. An-niftu artinya minyak bumi. Wa yusamma adz-dzahab al-aswad. Ya, minyak bumi ini saking berharganya ya, karena dibutuhkan sekali oleh negara-negara yang berkembang ataupun negara yang sudah maju sangat butuh kepada ya namanya minyak bumi ini. Minyak bumi ini disebut dengan nama az-zahab al-aswad, saking berharganya. Az-zahab artinya emas. Ya, emas hitam. Ya. Al-aswad artinya hitam. Diibaratkan seperti emas hitam saking berharganya. Wa tusaddiruhu ila biladin katsirah. Dan Arab Saudi tusaddiruhu ya, mengekspor minyak tadi, ya, menjual ke negara-negara lain. Ya, ila biladin katsirah, ke negara yang banyak sekali. Bahkan Amerika pasokan utamanya dari Arab Saudi, ya, dari negara-negara Timur Tengah.
Wa tastauridu sukkara. Istaurada yastauridu ini fi'il mudhari, artinya mengimpor. Lawan dari tusaddiru tadi ya. Mengimpor. Masukkan barang ke negaranya. Baik. Kalau tusaddiruhu itu artinya mengekspor, maka lawan katanya adalah tastauridu. Artinya mengimpor, ekspor, impor. Apa yang diimpor? Ya. Yang diekspor minyak bumi. Kalau yang diimpor apa? As-sukkara wasyaya. Sukkara artinya gula. Ya. Karena di sana walaupun ada gula tapi tidak mencukupi kebutuhan rakyatnya, maka harus membeli dari luar. Kemudian syaya itu juga syaya teh. Karena teh itu kan tumbuh di daerah-daerah yang dingin. Di sana susah untuk budidaya teh. Gitu. Apakah ada? Tapi teh ada, cuman tidak sebanyak di negara-negara lain. Wal bunna, begitu juga bun. Al bun itu artinya biji kopi. Ya. Jadi kalau qahwah itu kopinya. Kalau al bun itu biji kopi yang belum digiling, yang belum diproses, belum siap minum. Baik. Waruzza, begitu juga mereka mengimpor beras. Ruzza artinya beras, bisa juga diartikan nasi. Wal malabis, juga pakaian-pakaian. Wasayyarat, dan mobil-mobil. Wa ghairaha, dan yang lainnya. Nah, jadi ini barang-barang yang mereka impor ya. Gula, teh, biji kopi, beras, baju, mobil, dan benda-benda lainnya yang mereka butuhkan yang tidak ada di negara mereka atau jumlahnya terbatas. Baik. Baik, ikhwah, ini dia makna dari atau arti dari kosakata yang ada di paragraf ini atau beberapa paragraf ini. Baik, silakan ditanyakan jika ada penjelasan yang kurang jelas. Tafadhol. Jelas semua? Ada yang bertanyakan? Ustaz mau nanya. Tafadhol. Alati apa ya? Kenapa? Alati. Allati. Baik. Allati itu kita artikan dengan yang, ya, sama dengan allazi. Ya. Allati itu untuk muannas, allazi itu untuk muzakkar. Ya, ini kita kenal dengan nama isim, ya, isim mausul. Jadi kalau antum mau bilang misalkan, ya apa namanya, misalkan antum mengatakan kitabun, misalkan, ya, antum mau mengatakan kitabun, kitab, antum katakan kitabu alladzi qara'tuhu, artinya kitab yang saya baca. Ya. Ya, tapi kalau antum mengatakan misalkan muannas, misalkan antum mengatakan kutubun, ya, kutub allati, atau katakan, ya, kutub allati qara'tuha, ya, kutub allati qara'tuha, karena kutub muannas kan, dia jamak ya, jamak itu pasti dihukumi muannas dia. Maka di sini gunakan allati, ya. Nah, jadi yang akan kasih warna merah ini namanya isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya yang. Ya, maknanya sama, cuma dalam bahasa dibedakan mudzakkar dan muannasnya. Jelas di sini? Korok Tuhannya ngikut kutubunnya ya, Ustaz? Kenapa? Korok Tuhannya ngikut kutubunnya. Nah, karena ha ini kan kembalinya ke kutub, ya, berarti mengikuti. Ya, ha, kutub kan muannas, makanya ha yang nyocok. Kalau mudzakkar hu. Ini namanya dhamir muttasil. Nanti kita akan pelajari dhamir muttasil ya, sedikit demi sedikit. Nanti kan kita ketemu dengan dhamir muttasil. Nah, taib. Makanya di kitab ini dikatakan allati di sini tadi fiha Makkatul Mukarramah allati. Kenapa pakai allati? Karena Makkatul Mukarramah muannas. Jadi gunakan allati. Ada tamar putuhnya di situ. Taib. Wadi? Wadi, Ustaz. Taib. Afwan Ustaz, izin tanya Ustaz. Tafadhol. Wa yusamma artinya apa Ustaz? Wa yusamma artinya dinamakan.
ya. Jadi yusamma ini namanya fiil mabni lil majhul namanya. Ya. Fiil mabni lil majhul itu kata kerja pasif. Kalau qara'a artinya membaca, quri'a dibaca. Kata kerja pasif namanya. Dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu, ya. Jadi biasanya dia diawali dengan dhamma. Ya, jadi asal kata kerjanya begini, ya. Sama, ya. Kemudian yusammi, ya. Sama yusammi, ini asal katanya. Artinya menamakan. Samaituha Maryam, ya. Saya menamakannya Maryam. Ya, antum punya anak, antum menamakan dengan Abdullah misalkan. Samaituhu Abdullah. Saya menamakannya Abdullah. Sama yusami. Dari kata sama yusami ini diambil kata masdar tasmiyah. Antum pernah dengar tasmiyah ya? Ya, tasmiyah artinya mengucapkan ya nama Allah sebelum makan. Ya. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi, ya gulam samillah. Wahai bacalah ya, samillah ya, sebutkanlah nama Allah sebelum makan, ucapkan bismillah ya, wakul mimma yalik ya, makan dengan tangan kanan dan makanlah yang berada di dekatmu saja. Sama yusami. Kemudian di teks tadi ya, yusamma ya, itu maknanya sama dengan yusami ya, maknanya sama dengan yusami. Baik. Jelas ini? Jelas. Jadi kalau yusami artinya memberi nama, yusamma artinya diberi nama atau dinamakan. Ya. Dinamakan. Baik, ada lagi pertanyaan? Satu lagi Ustaz, boleh? Fadal. Kalau daulah sama balad dia bisa diartikan sama nggak? Baik, daulah sama balad sebenarnya ya secara bahasa nggak ada bedanya. Ya, antum bilang daulah, antum bilang balad, orang juga akan paham. Ya. Orang akan paham, sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi kalau antum mau tanyakan bedanya, maka kita katakan ya kalau daulah ya itu bermakna kumpulan negara-negara, ya, kumpulan negara-negara Islam. Misalkan dulu ada antum kenal Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah itu bukan nama negara tertentu, tapi gabungan dari negara-negara yang dikuasai oleh kaum muslimin. Gitu ya. Ada negara di Jazirah Arab, kemudian ada negara Spanyol sekarang dan sebagainya. Itu semua dinamakan Daulah Islamiyah, Daulah Utsmaniyah namanya. Gitu ya. Tapi kalau balad, ya balad itu negara itu istilah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada lagi istilah daulah itu. Ya, zaman sekarang sudah tidak ada lagi istilah daulah. Cuman kalau disebutkan kata daulah di zaman sekarang, oh itu maksudnya berarti negeri maksudnya. Ya, negeri maksudnya. Sama dengan balad berarti. Oh, ada yang maksudnya? Waduh Ustaz, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Yang lain ada yang tanyakan, silakan. Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Halo. Napek artinya apa Ustaz? Kenapa? Napek. Napek di al-kalimatu al-jadidah. Oh, natiq. Iya, napek. Natiq itu diambil dari sini dia. Antum lihat ke layar, an-natiqina. Ya. Ini jamak mudzakkar salimnya ya, ditambahkan ya dan. Apa itu jamak mudzakkar salim nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi
Natikin artinya para penutur, banyak orang berarti. Berarti kalau satu orang an-natiq. Ya, an-natiq. Ya. Di al-kalimat al-jadidah natiqun artinya berarti penutur. Orang yang berbicara maksudnya. Ya. Jelas maksudnya? Berarti natiq artinya orang yang berbicara. Nah, di ayat dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia Nabi itu berbicara dengan hawa nafsu. Yantiqu itu fiilnya, natiq itu orangnya. Gitu ya. Misalkan ya, kita bilang misalkan Anda mau tanya, antum itu bisa ngomong pakai bahasa Inggris apa tidak? Maka Anda katakan hal anta natiqun bil injiliziyah, gitu ya. Hal anta natiqun bil injiliziyah, apakah kamu termasuk orang yang berbicara dengan bahasa Inggris begitu? Wadah? Wabel Ustaz, wabel. Baik. Yang lain? Anda tanyakan, silakan. Baik. Tidak ada pertanyaan, ikhwah? Untuk latihan-latihannya silakan dikerjakan seperti biasa ya. Masih banyak yang belum mengerjakan tugas. Ini kita sudah masuk pelajaran ke-5 ya. Baru beberapa saja yang menyelesaikan tugas di grup. Ya, silakan dikerjakan nanti tugasnya. Diusahakan ya selesai kita dari pembahasan ke-5 ya, untuk segera kerjakan berarti tugas ke-5. Gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada waktu segera dikerjakan. Itu hanya sebentar ngerjakannya, nggak sampai berapa menit, paling 5 menit paling lama itu. Kalaupun ada kesulitan ya silakan ditanyakan di grup ya. Cara jawabnya gimana. Jelas ya? Dikerjakan nanti tugas-tugasnya. Tidak kita bahas tugas itu karena memang akan memakan waktu ya. Jadi kita cukupkan dengan teksnya saja. Ya, jadi kalau ada muskilah ketika menjawabnya, ya mohon antum aktif untuk bertanya. Ya, tanyakan mana-mana yang kurang jelas. Baik, di grup Telegram, Anda kirimkan tasrif dari fiil madi. Ya, silakan dihafalkan, dipelajari dulu. Di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan tes satu persatu nanti. Tasrif dari awal fiil. Ya, tasrif fiil madi. Ya, tasrif yang ini ya. Di sini, bagaimana untuk mentasrifnya? Ya, dari zahaba, zahabu. Ya. Nah, jadi kalau kata kerjanya zahaba, pelakunya satu orang, kita katakan huwa. Kalau dua orang laki-laki, zahaba. Kalau banyak orang laki-laki, zahabu. Ya, kalau satu orang perempuan, zahabat. Oh, kalau dua orang perempuan, zahabata, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, silakan dipelajari nanti tabel ini, dihafalkan. Ini adalah hal-hal yang sangat mendasar sekali dalam bahasa Arab. Antum harus kuasai ini, harus hafalkan ini. Ya. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan tes satu persatu. Apakah antum sudah menguasai domir-domir atau tasrif-tasrif ini apa belum? Baik. Wadah ada? Jelas? Waduh Ustaz. Baik, ini dia tasrifnya. Nah, insya Allah nanti antum pelajari ya. Di pertemuan selanjutnya berarti malam apa? Malam Kamis. Bagaimana pertemuan selanjutnya malam Kamis? Nah, Ustaz. Baik. Ustaz boleh nanya Ustaz? Silakan. Apakah bisa digeser Ustaz? Maksudnya
Rabunya ke apa namanya ke hari Kamis gitu, Kamis malam gitu Ustaz. Kamis malam. Silakan didiskusikan nanti ke kawan-kawan. Ya. Ya, soalnya saya ngambil dua ini Ustaz, dua paket di Madinatul Islam, kebetulan ada yang kena di Rabu Sabtu gitu Ustaz. Paket apa maksudnya itu? Al-Quran juga Ustaz. Oh gitu. Taib. Ya, kebetulan kenanya di Rabu Sabtu gitu Ustaz. Jamnya sama maksudnya beririsannya itu di hari Rabunya Ustaz. Malam berarti ya, Rabu malam begitu. Ini sama Ustaz, Rabu malam juga. Oh gitu. Taib. Kalau Kamis malam ana yang nggak bisa kalau Kamis malam. Karena ada juga sama mustawa awal ya. Ya. Karena ada di Madinah Salam juga mustawa awal belajar Arabiah bin Yadek juga. Itu kalau malam Jumatan nggak bisa. Ya Kamis malam nggak bisa. Atau kalau mau sore atau waktu yang lain silakan antum diskusikan nanti kalau memang tidak bisa. Ya. Diskusikan sama kawan-kawan, sepakati, ya kemudian kabari nanti ke ana, ya fixnya hari apa begitu. Kalau bertepatan dengan jadwal ana, insyaallah berarti kita akan jalan seperti itu. Baik. Jadi ini kita pertemuannya pelan-pelan dulu ya, masih sangat mendasar sekali karena ini baru pertemuan yang kelima. Ya belum kita masuk hal-hal yang ya ribet-ribet ya, masih dasar-dasar dulu. Mungkin bagi yang sudah pernah belajar akan membosankan, tapi ini adalah ajang untuk antum murojaah, ini kesempatan untuk murojaah, kesempatan untuk mengulang-ulang lagi kosakata yang pernah dihafalkan. Ya, jadi kita jalannya pelan-pelan dulu. Insyaallah kalau sudah beberapa pertemuan nanti baru kita akan mulai membahas hal-hal yang istilahnya hal-hal yang agak kompleks begitu ya. Kalau sekarang kita mulai dari dasar-dasar dulu. Ya, bertahap insyaallah. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ini sudah 56 menit. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Bagi ikhwah yang tidak berkesempatan hadir, silakan nanti murojaah lewat YouTube. Ya, kemudian ana ingatkan sekali lagi, ana harapkan antum untuk lebih aktif lagi, tanyakan jika ada yang kurang jelas, pembahasan yang ingin diulang, atau hal-hal yang di luar pelajaran yang ada kaitannya dengan belajar bahasa Arab. Kalau mau ditanyakan atau antum mau sekedar sharing atau mungkin ada kritik dan saran, ya, silahkan antum japri ana secara pribadi atau sampaikan di grup, gitu ya. Dan harapkan antum lebih aktif lagi ya, karena belajar secara online seperti ini tidak akan optimal kalau antum sebagai pihak pembelajarnya tidak aktif. Ya, sebagus apapun metode, sebaik apapun gurunya, tidak akan optimal kalau sisi sebelahnya dari sisi pembelajarnya tidak aktif dalam mencari informasi atau mencari faedah-faedah tambahan. Baik. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa intibahikum. Afwan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz.